Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi serta semangat pagi. Senang berjumpa dengan kalian semua, anak-anak yang rajin semuanya, yang bisa mengikuti pembelajaran daring meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana biasa, sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah. Pada pagi hari ini, kita telah mengadakan pertemuan yang ke-11, sampailah pada pertemuan yang ke-11, dan satu kali lagi pertemuan ke-12 selesai untuk semester ini. Jadi minggu depan tetap mengikuti ya, karena untuk mempersiapkan penilaian akhir semester. Anak-anak sekalian, tugas-tugas kalian apakah sudah selesai semuanya dikerjakan? Untuk tugas videonya apakah sudah dikerjakan? Kemudian tugas yang menulis jawaban di buku tugas apakah sudah dikerjakan semua? Kemudian juga ulangan harian pertama, kedua, dan ketiga apakah sudah dilaksanakan semuanya? Tentu kalau kalian sudah melaksanakan semuanya, maka nilai kalian PPKN akan terisi semuanya. Dan tidak lama lagi kan akan menerima hasil nilai itu, yaitu raport. Setelah kalian nanti mengikuti penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal bulan Desember, yaitu tanggal 1 Desember. Jadi anak-anak sekalian, supaya tetap rajin dan semangat mengikuti pembelajaran daring maupun tugas-tugas secara daring juga atau internet, jadi dikirim tugasnya dengan baik. Nah, ini yang penting sekali. Baik anak-anak sekalian, sekarang Bapak mau menyampaikan ada hal yang belum tersampaikan di dalam pembukaan UD 45, yaitu di bagian bab 2, tapi di buku ini tidak disampaikan, tidak ada juga di bukunya ini ya, tapi ada juga di dalam kisi-kisi yang ada di dalam perencanaan. Oleh karena itu, Bapak akan menjelaskan materi yang kurang ini. Tidak banyak, yaitu masalah pokok-pokok pikiran. Walaupun sebelumnya sudah pernah disinggung, tapi pokok-pokok pikiran yang sebenarnya itu yang mana? Baiklah, kita akan mulai. Kalian bisa membuka bab 2 saja, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu bukunya dibuka halaman 26. Ya, 26 itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi tugas kalian juga untuk menghafalkan. Ya. Dan juga tugas menghafalkan kalian ada pada halaman 28, yaitu proklamasi kemerdekaan. Ya. Baiklah anak-anak, kita akan coba lanjutkan dengan materi ini. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang pertama, negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan. Jadi pokok pikiran persatuan. Siapa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Nah, kalau negara menempatkan TNI dan Polri berada di garda terdepan, ya. Kemudian kita sebagai warga negara bisa ikut membela negara apabila diperlukan. Nah, ini untuk melindungi. Makanya yang melindungi negara itu maka perlu ada namanya aparat negara, TNI dan Polri, baik keamanannya maupun melindungi dari ancaman dari luar. Jadi ada dari dalam dan dari luar. Nah, bagaimana melindungi? Maka di sini adalah melindungi itu adalah dengan dasar persatuan. Jadi persatuan itu ada pada sila yang ketiga, ya, sila yang ketiga persatuan Indonesia. Jadi inti dari pokok pikiran yang pertama ini adalah ada pada sila yang ketiga, pokok pikiran persatuan. Apa maksudnya? Ya, jadi menegaskan bahwa pokok pikiran ini diterima aliran persatuan, yaitu dengan menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi mengatasi segala paham, ya, segala paham perbedaan, ya, itu semuanya diatasi demi kepentingan pribadi, diatasi demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan pribadi, golongan, suku, dan perbedaan yang lain itu dikesampingkan ketika kita menempatkan bangsa dan negara. Ya, baik anak-anak. Lalu pokok pikiran yang kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua ini adalah sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Jadi bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini, ya, mempunyai tujuan, yaitu menyelenggarakan aturan, ya, tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial ini didasarkan atas kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita berhak mendapatkan kesejahteraan dan wajib bekerja sesuai dengan potensi dan tugasnya masing-masing. Apabila demikian, maka negara kita akan bisa mencapai masyarakat adil dan makmur. Ini pokok pikiran, ya, yang dipikirkan negara bersatu, tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini urutan pokok pikiran ini dimulai dari persatuan. Kemudian tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, ini sila ketiga dilanjutkan sila yang kelima. Ini bukan berarti dibolak-balik, ya. Tapi ini pokok pikiran yang ada. Ya. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi pokok pikiran ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu sesuai dengan sila yang keempat. Apa maksudnya? Yaitu mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat.
dan permusyawaratan garing perwakilan. Jadi permusyawaratan perwakilan. Musyawarah ada wakil-wakilnya. Pertama dia diusahakan dengan musyawarah. Kemudian tidak bisa musyawarah selesai, maka dilanjutkan dengan pemilihan umum atau pemungutan suara. Ya, kita ada wakil-wakilnya. Ya. Dengan mengutamakan musyawarah, melaksanakan pemilihan umum wakil rakyat, baik kepala pemerintah pusat maupun yang ada di daerah, yang dilaksanakan secara luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, serta aman dan damai. Ini pokok pikiran yang ketiga adalah sesuai dengan sila yang keempat. Ingat ya, nah ini nanti ada di soalnya. Pokok pikiran yang keempat. Justru pokok pikiran keempat ini negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pokok pikiran ketuhanan. Ya. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara serta warga negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur, saling menjaga toleransi, tidak melakukan kekerasan atau anarkis. Ya. Jadi negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pokok pikiran yang keempat. Jadi ada 4 pokok pikiran. Ya. Baik, pokok pikiran yang pertama tadi adalah negara persatuan. Pokok pikiran yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini sebenarnya ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada di dalam penjelasannya. Jadi pokok-pokok pikiran inilah yang menjadi bahan tambahan kita pada pagi hari ini. Apa pentingnya pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45? Ya, semangat pembukaan pasal-pasal Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pokok pikiran pembukaan UUD 45 itu juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Apa itu? Ya. Itu juga termasuk di sumber hukum ya. Apa itu hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi? Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara tapi tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Yang telah kita bahas dulu ya pada bab pertama. Ya, itu tentang hukum dasar. Dan bab ketiga juga telah disinggung. Apa itu konstitusi, apa itu undang-undang dasar, apa itu konvensi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis dan yang tidak tertulis. Sedangkan yang tertulis undang-undang dasar, yang tidak tertulis konvensi. Jadi konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar dan konvensi, merupakan gabungan di sini ya. Jadi konstitusi terdiri dari undang-undang dasar dan konvensi. Yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 ya, bahwa UUD 45 itu memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah serta dasar falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar falsafah bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu bangsa Indonesia itu sendiri melalui sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang telah disampaikan
sebelumnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Adanya bangsa Indonesia itu kapan ya? Sejak zaman dulu, ya. Zaman dulu, bukan sejak proklamasi ya. Bangsa Indonesia itu dijajah. Bangsa Indonesia itu sejak dulu sudah berdiri, ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Dengan nama wilayahnya itu Nusantara. Pulauan di antara dua benua dan dua samudera. Wilayah kerajaan Majapahit adalah hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, bahkan wilayah Filipina, Malaysia, dan Thailand, ya, Singapura, Brunei, ya, itu adalah termasuk wilayah-wilayah dari kerajaan Majapahit. Jadi wilayah bangsa Indonesia yang sudah berdiri sejak zaman dulu, ya. Nah itu, maka berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dijajah oleh Belanda, maka wilayahnya adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Sedangkan Malaysia, Singapura, dan Brunei itu dijajah oleh Inggris, makanya dimerdekakan oleh Inggris. Ya. Baik, demikian pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Saya ulang lagi. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kerakyatan. Yang keempat, ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu 4 pokok pikiran yang harus kalian ingat ya. Makanya nanti akan disampaikan dalam latihan soal berikut ini. Baik, kita coba latihan soal. Yang pertama, makna Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental. Pokok kaidah fundamental, fundamental itu fondasi ya. Fondamennya sebuah gedung itu dasar dari gedung itu sendiri. Maka dia akan tetap dan kokoh. Mana yang benar? Dalam hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Dalam hukum bisa berubah karena negara kita negara demokrasi. Yang C, MPR sebagai lembaga tertinggi bisa mengamandemen. D, mempunyai ciri khas. Yang paling sesuai adalah dalam hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Makanya dikatakan kaidah fundamental. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya ini dasar ya, fondamen. Oke. Sekarang yang kedua. Pernyataan yang tepat dalam menggambarkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah mana yang sesuai. Nah, sebagai dasar negara adalah dasar dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Ya ini ya. Nah, sekarang kita itu udah paham ini ya, dasar menyelenggarakan pemerintahan negara. Tapi kalau pandangan hidup yang mana? Kalau pandangan hidup itu sebagai pedoman, petunjuk, ya, gitu ya, petunjuk hidup. Kita akan lihat yang ketiga. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan. Ini jawabannya adalah petunjuk hidup sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Sedangkan sebagai landasan mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara ini adalah sebagai dasar negara. Sedangkan yang B ini adalah petunjuk hidup. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B, petunjuk hidup sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjut. Nomor 4. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat dan nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi keramah tamahan, sopan santun. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa peran fungsi Pancasila sebagai ini ada. Ya, kalian bisa melihat di halaman 6. Bukan 6 ya. Halaman 4. Nah, dari di halaman 4 itu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini ya di bagian nomor 2 di halaman 4 itu. Apa itu kepribadian? Yaitu bisa membedakan bangsa Indonesia, bangsa lain, ciri khasnya bangsa Indonesia. Makanya ini berbeda dengan bangsa yang lain. Gitu. Jadi di situ fungsi sebagai hal yang membedakan bangsa
kita dengan bangsa lain. Makanya jawabannya adalah kepribadian bangsa. Kita lanjut. Pancasila sebagai hal yang memberikan corak khas atau ciri khas bangsa Indonesia menjadi pembeda yang membedakan antara bangsa kita dengan bangsa lain. Apa jawabannya? Yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jawabannya sama dengan yang sebelumnya ya. Oke. Nomor selanjutnya di nomor 6 ini, sila-sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan diartikan terpisah. Apa karena sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi jawabannya adalah di satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak bisa dipisahkan. Nomor 7. Bahwa segala peraturan yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini di halaman 4 itu kalian lihat. Di nomor 3 itu ya. Nah, semua peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai apa? Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak harus bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jawabannya adalah C ya. Lanjut. Nomor 8 ini. Kemajuan teknologi merupakan bagian dari dampak derasnya arus globalisasi yang di dalamnya terdapat pengaruh positif dan negatif. Lalu sikap kita menghadapi hal ini seperti apa? Jadi menghadapi hal ini maka sebaiknya sikap kita adalah apakah menerima? Bisa terima ya, dipilih ya. Dipilih mana yang baik kita terima dan yang tidak baik kita nggak kita terima ya, nggak kita pakai. Yang kita terima adalah berarti kita menerima secara selektif dengan tetap mempertahankan budaya bangsa Indonesia ya, yang asli ini budaya bangsa Indonesia ini jangan dirubah, tetap ada budaya karena ini ciri khas bangsa Indonesia juga ya. Karena itu dengan adanya dampak dari teknologi ini maka kita harus selektif. Ya, jangan malah yang jelek-jelek yang diambil ya. Yang jelek dibuang, diambil yang baik. Jadi sesuai dengan budaya bangsa. Sekarang nomor 9. Merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku adalah pengamalan Pancasila. Tadi di bagian tadi adalah termasuk persatuan. Nah, jawabannya apa? Persatuan itu sila yang berapa? Sila yang ketiga. Jadi mengatasi segala paham perorangan, golongan, suku, jadi diatasi. Jadi tidak boleh kesukuan. Ya, maksudnya kita hanya mementingkan suku saja sehingga timbul perpecahan. Makanya kita harus tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, ini kan ada pilkada serentak ya, bentar lagi ada juga pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember pada hari Rabu ya, seluruhnya. Nah, ini termasuk sila yang mana ini? Ya. Namanya pemilu, pilkada, musyawarah, itu adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan. Ini kan ada kebijaksanaan, perwakilan untuk memilih pemimpin-pemimpin, memilih wakil rakyat, itu adalah ada pada sila kerakyatan, yaitu sila yang keempat. Jawabannya ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Memaksakan kehendak dan pendapatnya dalam suatu musyawarah. Nah, ini kira-kira sila berapa ini? Pendapat kehendak ya, dalam memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah adalah pada saat merencanakan bakti sosial di masyarakat.
bertentangan dengan pengamalan sila, memaksakan pendapatnya. Intinya adalah memaksakan kehendak dan pendapatnya. Bertentangan dengan sila yang keempat, karena ini pendapatnya musyawarah, ini adalah sila kerakyatan. Makanya dilihat ya ciri-cirinya, diingat supaya kalian bisa benar semua. Ya, ini jawabannya adalah kerakyatan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sekolah menjadikan para siswa belajar secara daring, sehingga diperlukan musyawarah dalam mengatur proses pembelajaran dan pemberian bantuan paket data serta beasiswa. Apabila ditinjau dari pengamalan Pancasila, ini termasuk pengamalan yang sila yang berapa? Ya, ini ada dua sila ya, sila kedua dan ketiga. Kedua, kemanusiaan ini persatuan, bukan. Ketiga, persatuan ini musyawarah. Ini ada dapatnya yang keempatnya. Kedua dan kelima. Dan yang benar adalah sila keempat ini musyawarah dan memberikan bantuan adalah sesuai dengan sila yang kelima. Paket data ya untuk kemakmurannya jadi seperti itu ya, sila kelima. Nah, sila kelima ini, makanya sila keempat dan sila kelima yang ada di nomor 12 ini. Oke. Nomor 13. Sumber hukum dasar tertulis maupun yang tidak tertulis mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan seluruh warga negara Indonesia adalah pengertian dari sumber hukum dasar tertulis maupun yang tidak tertulis. Apa itu yang tertulis dan tertulis tadi sudah Bapak sampaikan. Ada tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis dan tidak tertulis namanya konstitusi. Sedangkan yang tidak tertulis namanya konvensi. Yang tertulis namanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah pengertian dari konstitusi karena tertulis dan tidak tertulis. 14. Perbedaan konstitusi dengan konvensi adalah bahwa konstitusi meliputi, nah, kalau konvensi tidak tertulis, sedangkan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Jawabannya adalah A. Kalau undang-undang dasar baru tertulis. Ya. Jadi jawabannya adalah tertulis dan tidak tertulis adalah yang diliputi oleh konstitusi. Walaupun banyak orang menafsirkan, mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Tapi di dalam konstitusi ini terkandung juga konvensi ya. Makanya konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Oke, karena ada konvensinya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 15. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sikap ini sesuai dengan, ingat ya, keadilan sosial. Pokok pikiran yang mana tadi yang dijelaskan pertama? Kalau pokok pikiran pertama tadi adalah apa? Pokok pikiran pertama adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sesuai dengan pokok pikiran yang kedua. Karena pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Lanjutkan, tadi yang dijelaskan di bagian pertama. Sekarang yang nomor 16. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah sikap ini sesuai dengan pokok pikiran dalam pembukaan dunia adalah yang mana? Pertama tadi persatuan ya, kedua hendak mewujudkan keadilan sosial, ketiga berkedaulatan rakyat, keempat ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab tadi sesuai dengan pokok pikiran yang keempat. Oke, sekarang nomor 17. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan
sikap melaksanakan demokrasi Pancasila ini sesuai dengan pokok pikiran yang mana, ya. Tadi masih ingat persatuan, keadilan sosial, kemudian yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Berarti pokok pikiran yang ketiga, berarti jawabannya adalah yang C, ya. Jadi jangan musyawarah mengambil keputusan dengan bersama memberikan pertanyaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan musyawarah permusyawaratan dan sikap melaksanakan demokrasi Pancasila. Ini adalah pokok pikiran yang ketiga. Ya. Oke. Lanjut. Merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku. Berarti ini kira-kira pokok pikiran yang mana? Ya. Mendahulukan persatuan dan kesatuan sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Jadi janganlah kita memecah belah bangsa sendiri, karena bangsa Indonesia dulu, Majapahit dulu, kenapa hancurnya negara Majapahit, runtuhnya negara Majapahit karena perang saudara, ya, perang Parekrek namanya, ya, perang saudara. Ini sejarah itu pengalaman, ya, jangan diulang lagi terjadi perpecahan sehingga bangsa menjadi runtuh, ya. Negara Indonesia menjadi runtuh, ya. Oke. Jadi ini pokok pikiran yang mana? Pokok pikiran yang pertama dalam pembukaan UUD 45 telah dijelaskan tadi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 19. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara alinea keempat yang urutan keberapa? Masih ingat ya? Alinea keempat bunyinya. Berapa bunyinya? Alinea keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebelumnya, ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu alinea yang ketiga. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini ada lagi. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ada keduanya sebenarnya ini, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ditanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah yang pertama, tujuan negara yang pertama. Yang urutan kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, jadi, sedangkan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia. Yang ada berapa ini? Berapa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu yang pertama. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah yang ketiga. Berarti jawabannya pertama dan ketiga. Ini jawabannya adalah D. Ya, bentar lagi, ya. Oke, pada masa reformasi dilakukan amandemen terhadap UUD 45 sehingga sistematika UUD 45 yang sebelumnya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat setelah dirubah menjadi berapa? Ya, 16 jadi 21, 37 menjadi 73. Ini kembali, ya, 37 menjadi 73. 49 menjadi 170. Yang mana yang benar ini, ya? Ini 21, 73, 170 ayat. Nah, kalau ini kan, ini mirip-mirip yang pertama, ya. Yang C ternyata yaitu yang tidak benar, ya. Oke, sekarang ke 21. Berikut ini merupakan jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, urutannya apa? Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, Undang-Undang, garis miring Perpu. Mana yang garis miring? Ini nggak ada, ya. Garis miring Perpu ini bukan. Nah, ini Undang-Undang garis miring Perpu, tapi nggak ada tab MPR-nya.
Ini Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang garis miring Perpu. Tidak betul ya. Peraturan pemerintah betul, lanjut peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, kota. Yang benar ini yang telah kalian kerjakan pada bab 3 bagian pertama kemarin ya. Nah, ada tata urutan di soal nomor 2. Ya, ingat ya. Soal nomor 3 tadi. Soal nomor 3 itu ada ya, itu urutan. Sekarang nomor berikutnya. Ada lagi. UUD 45 memiliki sifat yang tertulis. Namanya tertulis itu rumusannya jelas, merupakan hukum yang mengikat. Jadi apa-apa yang tertulis itu menjadi hal yang lebih jelas ya. Kalau nggak tertulis, makanya ada perjanjian harus tertulis ya. Kalau misalnya ada pinjam meminjam harus ada bukti tertulis. Kalau nggak ada, oh nggak pernah. Nanti bisa salah menurut hukum, nggak bisa. Oke, jawabannya adalah A. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Lanjut, ada pernyataan. Nah, ini ada pernyataan, ketentuan harus dilaksanakan hanya memuat aturan pokok sebagai hukum yang mengikat terdiri dari 21 bab. Nah, ini pertanyaannya apa? Nah, pernyataannya ini, lalu pertanyaan dari pernyataan tersebut, sifat singkat UUD 45 adalah singkat, hanya memuat aturan pokok saja dan terdiri dari 21 bab dan 73 pasal. Pokok saja, dengan undang-undang yang lain kan ratusan ya, babnya aja banyak. Kalau ini hanya 21 bab dan 73 pasal. Yang mana? 1, 2, dan 4. Ini C ya. Oke, yang sesuai adalah C. Ya, 2 nomor lagi. Dalam kedudukan UUD 45 memiliki fungsi sebagai alat penentu. Artinya, nah, alat penentu di sini apa mana yang menentukan ini ya? Memuat aturan hukum yang berindah sesuai dengan lebih tinggi. Sebagai pengatur bagaimana? Sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara. Ini jawabannya. Sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara dan aparat negara serta warga negara, jawabannya C. Dan yang terakhir, hari ini 25 ya. Oke. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum yaitu sebagai berikut. Ini kecuali dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Peraturan undangan yang semua peraturan perundangan dapat dijadikan landasan yuridis, ini sebenarnya salah ini ya. Yang ditanyakan kecuali berarti yang salah. Jadi yang betul ini harusnya ya, tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan yuridis. Hanya peraturan perundangan yang tertentu saja yang dijadikan landasan yuridis. Makanya kalau di sini semua peraturan dapat dijadikan landasan yuridis, ini salah. Yuridis itu hukum ya. Jadi jawabannya B. Yang lain tidak benar. Peraturan perundangan masih berlaku, hanya bisa dicabut oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi. Peraturan perundangan yang baru mengesampingkan peraturan perundangan yang lama. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sampai jumpa lagi hari Senin depan pada pertemuan yang terakhir pada semester ini, pertemuan ke-12. Bapak akhiri. Pertama, terima kasih dan mudah-mudahan sukses semuanya. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta semangat pagi.